Halo semuanya, saya Nisa Ainul Hakim dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mereview layanan investasi e-gold gitu. Jadi, pernahkah kita berpikir untuk berinvestasi emas, tapi tanpa perlu menyimpannya secara fisik, seperti di rumah ataupun eh, menyimpannya di rumah yang rentan dengan pencurian. Nah, di sini sekarang sudah ada solusi di mana adanya investasi emas digital atau e-gold. Nah, pada video kali ini saya akan bahas sistem investasi e-gold dengan meninjau dua platform populer di Indonesia, yaitu platform peluang dan pegadaian digital. Nah, kita akan lihat bagaimana sistemnya bekerja, fitur-fiturnya, hingga kelebihan dan kekurangan juga. Namun, sebelum itu, kita harus tahu nih apa itu e-gold. Nah, e-gold itu adalah bentuk investasi emas secara digital, di mana pengguna bisa membeli, menjual, dan menyimpan emas tanpa memiliki wujud fisiknya. Jadi nilainya mengikuti harga emas dunia yang terus berubah-ubah, ataupun harga emas ini saat ini sedang naik-naiknya ya. Lalu semua transaksi dilakukan melalui aplikasi dan data emasnya tercatat secara real time di server penyedia e-gold ini. Lalu dalam sistem e-gold ini pengguna memiliki akun yang terhubung ke database dan sistem keamanan yang berlapis seperti autentifikasi pengguna dari OTP, PIN maupun biometrik. Lalu yang kedua ada pencatatan transaksi di server terenkripsi dan backup data pengguna dan saldo emasnya juga. Nah, yang pertama itu ada aplikasi peluang. Sebenarnya aplikasi peluang ini sebuah platform untuk investasi, ada kriptonya, ada investasi fiat juga, tapi peluang ini juga memiliki investasi emas. Nah, cara kerja sistemnya itu ada yang pertama itu kita bisa registrasi dan verifikasi akun. Pengguna bisa membuat akun dan melakukan KYC atau verifikasi identitas. Lalu ada yang kedua itu deposito saldo, dananya ditransfer ke dompet digital. Peluang atau kita top up melalui bank ataupun e-wallet yang kita punya. Lalu yang ketiga kita bisa membeli produk investasi. Nah, di sini e-gold pengguna dapat memilih emas digital e-gold atau misalkan yang lain, aset lain seperti saham AS ataupun kripto. Lalu yang keempat ada transaksi dan penyimpanan aset. Pembelian emas ini dilakukan mulai dari 0,01 gram dan emas disimpan secara fisik di Indogold dan diawasi oleh Bapepti. Lalu yang kelima, penjualan atau penarikannya, emasnya dapat dijual kapan saja. Hasilnya masuk ke saldo pengguna dengan total return dan dapat dicetak dalam bentuk emas fisik. Namun harus sesuai dengan syarat tertentu. Gitu. Nah, untuk sistem dan keamanannya, peluang ini enskripsi data 256 bit untuk melindungi transaksi penggunanya. Lalu KYC dan OTP verification mencegah penipuan identitas. Lalu peluang ini diawasi oleh Bapepti dan OJK untuk transparansi dan legalitasnya. Lalu penyimpanan emas di lembaga kustodian resmi yaitu Indogold dan notifikasi transaksinya real time untuk meminimalisir aktivitas yang mencurigakan. Gitu. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan peluang sendiri dari investasi e-goldnya itu kita bisa mulai investasi dari nominal kecil. Dengan 0,01 gram saja kita bisa membeli aset dari e-gold ini. Lalu harganya transparan dan mengikuti harga emas dunia. Gitu. Lalu bisa dicairkan kapan saja selama 24 jam. Namun kekurangannya ini tidak memegang fisik langsung kecuali dicetak. Memang sebagian besar itu tidak memegang emas fisik ya.
Namun jika memang sesuai syarat itu kita bisa untuk eh, mengajukan untuk emas fisiknya. Terus ada biaya spread, selisih harga jual atau belinya, lalu harganya bisa fluktuatif sesuai pasar global gitu. Jadi bisa naik turun untuk harganya. Lalu kedua daya pegadaian emas. Pegadaian emas ini yang dimiliki orang Indonesia yang resmi ada e-goldnya gitu. Cara kerja sistemnya itu pengguna bisa membuat akun di aplikasi pegadaian digital, terus setelah verifikasi identitas dengan KTP dan selfie, lah pengguna bisa membeli sama dengan 0,01 gram juga. Lalu setiap transaksi langsung tercatat di sistem pegadaian terpusat dan pengguna dapat memilih untuk menarik emas fisik di cabang pegadaian terdekat jika saldo mencukupi. Dan untuk sistem dan keamanannya, pegadaian digital ini memiliki sistem internal berbasis core banking system yang mencatat semua data pengguna dan transaksi emas. Semua informasi dilindungi dengan firewall berlapis dan enkripsi AES 256 memastikan keamanan data pengguna. Selain itu, pegadaian diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga keamanannya terjamin secara hukum. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pegadaian digital sendiri itu resmi dan diawasi OJK. Jadi kita bisa menaruh kepercayaan pada pegadaian digital ini. Lalu kita bisa tarik emas fisiknya. Terus lebih mudah karena kita tinggal ke pegadaian terdekat jika ingin mengambil barang fisiknya gitu. Lalu ada fitur lengkap dan fleksibel. Lalu kekurangannya UI UX aplikasinya terlalu kompleks dibanding peluang. Karena memang peluang itu bukan hanya ego saja gitu. Lalu kadang ada kendala login atau pembaruan sistem. Nah, sekarang kita sudah berada di aplikasinya. Saya mendownload sendiri di handphone saya. Nah, di atas ini ada tampilan untuk melihat saldo dan total return atau total kembalinya kita. Karena di sini saya belum melakukan transaksi ataupun top up, jadi ini masih nol ya. Kita juga bisa top up di sini, bisa menggunakan bank apa saja untuk top up ke peluang ini, atau bisa pakai e-wallet atau kris ya. Nah, untuk tampilannya sendiri saya suka dengan tampilannya. UI UX-nya yang bersih dan mudah dipahami, terus minimalis, rapi, terus ikonnya ilustratif sehingga mudah dipahami pemula. Terus menu utamanya ada di jelas seperti top up-nya, lalu ada start investing, crypto futures, option trading, dan lain-lain. Nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, di sini respon your account, dimana kita bisa ada namanya crypto futures. Crypto ini kita bisa trading banyak crypto di sini, berbagai jenis crypto. Kita bisa memilih saja mana yang cocok untuk kita invest ya. Misal ada di 1 NC HUSDT perfect gitu ya. Ini banyak sekali pilihannya, jadi gak usah khawatir untuk sedikit pilihan, namun ini banyak pilihannya. Lalu di sini ada option trading. Option trading sendiri itu kita bisa melakukan trading, misalnya kita kategori trading ke perusahaan financial service, ataupun ke energi nih, ataupun ke leverage yang rata-rata
itu returnnya plus 1,31%, ataupun di customer cyclical yang 3,35%, dan bisa milih-milih kategori untuk uh, memilih trading apa yang mau kita ambil. Nah, di sini kayak ada Herbalife. Herbalife itu di kesehatan ya, produk kesehatan, lalu ada open dan lain-lain. Ini stoknya, ini overviewnya, ada optionnya dimana kita bisa melihat stok-stok dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, di sini juga ada apa itu option trading dan banyak edukasinya ya. Jadi kita agak perlu khawatir nih kalau misalkan belum paham apa itu open trading. Nah, kita bisa lihat di sini open trading tuh apa sih. Ini dalam satu aplikasi ya, jadi gak perlu kita harus keluar ke browser untuk melihat ini, jadi mudah banget ya teman-teman. Lalu untuk ETF, ini ETF itu kripto ya. Nah, di sini ada crypto send and receive, dimana kita bisa apa tuh, exchange, tukar tukar dengan uang fiat ke uang kripto. Kita bisa explore kriptonya di sini dengan kategorinya juga yang lumayan banyak yang minus, namun tidak khawatir karena kripto memang investasi yang tinggi resiko namun returnnya yang lebih banyak daripada invest fiat gitu. Jadi gak apa-apa sih, misal kita mau beli Bitcoin atau Ethereum atau Solana di sini itu bisa banget, banyak juga pilihannya tuh. Lalu ada signals. Signal ini untuk uh, analisis investasinya. Jadi buat menganalisa kita misalnya lebih bagus memilih dengan top up segini, lebih bagus invest kemana. Ada forecastnya, jadi ada ramalannya dari Wall Street Experts. Terus ada research with fundamental analysis dan update untuk dengan quarterly earningsnya itu. Kita bisa ekspor tuh dengan sudah ada analisisnya. Ini kita coba. Nah, kita di sini bisa menganalisis nih. Technical analisisnya bullish, berarti balik ya teman. Nah, di sini kita bisa baca data-data yang sudah dianalisis oleh yang terpercaya juga ya. Jadi gak perlu khawatir. Oke. Teknikalnya ada fundamental, financial, call action, sama about juga. Kita bisa baca aja langsung di aplikasinya. Sini kita ada auto invest, dimana kita bisa mengautokan investasi kita misal untuk 1 bulan ataupun per week, per minggu. Investasinya made easy, avoid market timing stress. Jadi kita ini udah terjadwal ya, misal per bulan mau top up 50.000. Nah, di tanggal 1 misalkan, nanti di tanggal 1 lagi itu udah otomatis gitu untuk investasi.
Terus grow wealth with regular investment. Tuh, kita bisa men-setting plan-nya juga. Lalu di sini ada pockets. Pockets ini kita bisa invest in multiple assets into one order. Jadi kita bisa investasi di banyak aset dalam satu kali order dengan pocket ini. Jadi mudah ya teman-teman. Jadi gak perlu ribet harus misal kita order di Bitcoin satu, terus di Ethereum satu, itu gak perlu. Jadi kita bisa langsung di pocket ini Bitcoin satu, Solana satu, Ethereum satu, itu bisa dalam sekali order gitu. Nah di sini terus di sini ada news. News ini bagian seperti kabar atau informasi terkini untuk kita misal peluang jadi World Tech Indonesia pertama yang ekspansi ke kawasan Asia Tenggara lewat Sandbox SEC di Filipina gitu. Banyak sekali announcement atau blog dari peluang ini ya. Di sini ada rekomendasi topik, kita bisa baca-baca tentang peluangnya, lalu analisis, to exchange crypto terbaik di Indonesia, cara memilih, rekomendasi singkat dan tips aman ya gitu. Ada blog, ada berita analisis, pelajari, dan kamus gitu. Pelajari juga ini bisa, misal kita pengen tahu nih apa NFT, ini kita bisa lihat apa itu NFT, kegunaan NFT apa, mengapa NFT bernilai tinggi, dan lain-lain gitu. Lalu ada akademi. Ya, akademi ini seperti topik-topik kita untuk mempelajari tentang teknologi seperti saat ini. Nah, di sini ada saldo di mana kita bisa melihat total balance, return kita di sini. Lalu kita bisa top up dari rupiah maupun dengan USD, misal kita bisa top up. Lalu di sini ada bagian di dolarnya ya. Ini rupiah, ini dolar gitu. Terus untuk kriptonya, untuk melihat saldo Bitcoin kita berapa, spot akunnya berapa, maybe later. Terus ada USDT margin accountnya, ini dalam kripto ya. Lalu di sini ada pencarian tuh kita bisa cari aset-aset yang ada di peluang ini. Ada crypto, US market, ID market, commodities, global market. Lalu ada crypto, ini bagian crypto, ada spot, ada futures, ada US, ada ID sendiri ini nih yang di Indonesia ya. Lalu ada metals. Metals ini kita, nah di sini metal seperti kayak produk emas di perusahaan Antam, kita bisa beli di sini untuk investasi emas sendiri gitu. Pada silver produk juga di iShare Silver. Nah itu. Oh di sini ada portofolio kita. Di sini kita bisa melihat nanti portofolio riwayat transaksi, aset kita maupun pocket kita gitu. Di sini karena saya belum, maka masih no asset ya.
di sini kekurangannya memang dari yang saya search di internet itu free trading kriptonya tuh lebih tinggi dibanding exchange khusus kripto. Terus fitur futures atau optionnya cukup berisiko buat kita yang masih pemula, apalagi yang baru banget terjun ke investasi lalu langsung investasi ke kripto ataupun investasi-investasi yang memang beresiko tinggi. Lalu pilihan aset investasinya non kripto itu bisa bervariasi tergantung regulasi, terus UI-nya kadang terasa berat saat market ramai. Seperti itu ya. Nah, kesimpulannya, investasi e-gold adalah solusi modern bagi siapapun yang ingin menabung emas tanpa ribet menyimpannya. Lalu, kita juga jika ingin praktis dan simpel, peluang ataupun pegadaian digital itu cocok banget nih. Kita bisa memilih sesuai apa yang kita butuhkan. Tapi jika kalian ingin kendali penuh atau emang di e-gold saja, itu kita bisa memilih pegadaian digital. Nah, yang penting itu pastikan kita itu memahami resiko dan tujuan investasinya sebelum mulai dari nominal kecil dan terus pantau perkembangan harga emasnya. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu kalian memahami sistem investasi e-gold di Indonesia. Sampai jumpa.